Selamat datang di Dialog Positif Live, dan kali ini bintang tamu saya spesial, spesial bagai telur, Dokter Rama. Spesial dadakan, alias tahu bulat dadakan. Pokoknya yang dadakan tuh pasti jadi, ya. Karena ini direncanakan udah lama banget mau ngobrol, jadi ya pas dadakan ya udah jadi aja. Oke, ini Dokter Rama. Nggak usah diperkenalkan karena udah terkenal kayaknya, jadi nggak usah dikasih tahu lagi gitu ya. Nanti follow IG saya aja untuk mau tahu ya, jadi teman-teman di bawah nanti. Langsung to the point ya. Saya murid langsung ini sebenarnya. Murid langsung. Oke, Dokter Rama nih psikiater. Saya psikiater. Betul. Jadi kalau kita deep dive dulu tentang psikiater, mungkin harus cerita dulu, Dok. Iya. Perjalanan menuju psikiater tuh gimana? Perjalanannya panjang, bisa sampai subuh sebenarnya kalau kita ngobrol nih ya. Cuma poinnya saya pun sebenarnya dulu nggak pernah kepikiran nih jadi psikiater sebenarnya nih teman-teman gitu. Jadi ini cerita-cerita umum dulu ya gitu. Jadi memang saya itu psikiater ya, bukan psikolog ya. Nah, ini menarik. Itu nanti harus agak di garis bawah ya. Gitu. Jadi saya psikiater bukan psikolog. Bedanya di mana? Pokoknya kalau psikiater itu basicnya fakultas kedokteran. Jadi saya dokter yang ambil spesialisasi. Kalau psikolog itu dari fakultas psikologi, ya gitu tiba-tiba. Nah, jadi kenapa saya jadi psikiater? Simple sih gitu, karena memang saya dibawa aja sama Allah ke sana gitu. Waduh, ini dalam banget ya, gitu. Tiba-tiba langsung dibawa sama Allah gitu. Nggak, jadi memang jujur ini bahkan kalau mau cerita, saya tuh nggak pernah terpikir untuk jadi dokter sama sekali sebenarnya. Sampai dokter aja nggak kepikir dulu. Emang nggak passion dokter? Nggak ada dulu, nggak pernah kepikiran gitu. Jadi nggak ada kode-kode gitu, nggak ada gitu. Jadi buat teman-teman tahu, saya tuh awalnya pengen jadi rockstar. Iya. Pemain band. Saya senang banget sama Freddie Mercury kan. Gitu. Jadi buat saya tuh keren. Nah, tapi singkat cerita, akhirnya saya lulus SMA itu karena dari IPA. Waktu itu kan dari IPA tuh kita jurusan-jurusan yang populer lah gitu ya. Apalagi cowok gitu, ya masuk teknik. Nah, jadi waktu saya milih masuk teknik aja karena nggak paham. Alhamdulillah masuk teknik kimia di Institut Teknologi Nasional ya gitu di Bandung. Oke. Jadi ke teknik kimia dulu. Teknik kimia dulu. Okay. Dan alhamdulillah wasyukurilahnya saya diberikan hidayah di sana. Kirain hidayah cuma di pesantren. Enggak ya? Di ITENAS pun ada hidayah. Halo teman-teman dari ITENAS. Mungkin dulu ada yang masih ingat sama saya gitu. Nah, menariknya diberikan hidayahnya gimana? Yaitu diberikan IPK 0,5 saya gitu dalam 2 semester itu. 0,5. Nah, ini menarik sih. IPK 0,5 tapi disebut hidayah. Karena kalau saya nggak dapat IP segitu terusin di sana lebih ribet jadi tukang apa kalau saya gitu ya, bukan merendahkan teman teknik kimia, bukan, cuma itu bukan saya aja gitu. Ya 0,5 alhamdulillah, nilai saya tuh nilainya 80% nilainya A. A Inggris tapi. Gitu. Itu kalau ditanya nilainya apa? Betul, A sih tapi A Inggris. Nah, singkat cerita setelah 2 semester melihat IPK 0,5 kan mikir ya saya. Mau dilanjutin tapi bekerja keras, tanda petik gitu ya, atau kita keluar aja gitu lah. Singkat cerita saya memutuskan daripada mau ngejar IPK terlalu berat, saya keluar lah gitu. Di tahun keberapa? Di tahun pertama, jadi 2 semester saya keluar. 2 semester keluar? Langsung keluar ya gitu, memutuskan ikut waktu namanya UMPTN. Kalau negeri itu gitu. Jadi saya daripada teknik milih yang murni deh kimia gitu. Nah ternyata setelah daftar kimia, dapat lagi tanda-tanda dari Allah tuh. Jadi 1 hari sebelum pendaftaran itu, saya mimpi jadi dokter. Itu awalnya. Gitu. Jadi saya akhirnya kok mimpinya kayaknya kuat banget gitu tanda-tanda itu. Terus kok namanya tuh ya rasa hati tuh ya kolbunya gitu kok kuat gitu. Sempet diskusi waktu itu dengan orang tua saya. Orang tua saya sebenarnya nggak percaya mau jadi dokter gitu. Nah naonan Cina kamu ngapain? Kalau jadi dokter tuh kamu belajar sampai nonggeng katanya begitu. Jadi saking-sakingnya jadi dokter tuh kan berat ya teman-teman gitu. Berat gitu. Dan ya. mereka tahu dan tahu gitu kapasitas anaknya. Saya tuh anak main. Bukan orang yang serius belajar gitu, nggak bisa saya. Ya singkat cerita ya alhamdulillah saya keterima lah gitu jadi dokter gitu. Ya perjalanan ya mengikuti, pinter-pinter banget enggak, bego-bego banget juga enggak sih gitu. Jadi IPK saya standar aja di kedokteran ya gitu. Nah singkat cerita memang waktu itu ada semacam keresahan kalau dokter tuh kan memang kita tuh dokter tuh kepastian yang nggak pasti teman-teman. Kepastian? Ya nggak pasti.
Maksudnya? Jadi dokternya pasti, beresnya di hutan belantara, bingung mau ngapain. Okay. Karena pilihannya cuma spesialis or not. Nah di situ sempat bingung, saya sempat nggak mau jadi spesialis karena ngerasa pendidikan spesialis tuh capek, menyebalkan lagi lah, mau dibully lagi gitu, feodalisme lagi buat teman-teman dokter maaf ya gitu. Feodalisme. Memang. Senioritas. Oh, itu fix gitu. Senioritas, ya nggak semua. Ada kalau nggak ada. Jangan banyak ada gitu ya. Sama di pesulap juga gitu. Sama ya pesulap. Nah, jadi disulap lah saya akhirnya waktu itu gitu. Setelah menjalani beberapa tahun bekerja, saya balik lagi diberikan tanda-tanda gitu oleh Tuhan gitu. Jadi saya udah keliling tuh di emergensi, kerja di UGD, kerja di poli bedah, di poli kulit waktu itu. Jadi sebagai dokter umum kita dikeliling waktu itu tuh, ya. Sampai puncaknya waktu di penyakit dalam tuh dapat tanda-tandanya gitu. Ketika teman-teman itu meriksa pasien tuh senangnya dengan stetoskop gitu ya, periksa gitu. Kalau nggak suka saya sama stetoskop tuh. Bahkan saya tuh dari dulu waktu dokter tuh nggak pernah suka pakai jas dokter. Tapi waktu jadi dokter happy? Ya. Maksudnya ya, happy-nya dalam hal tertentu nih makanya. Oh oke. Nggak kan tadi di teknik kimia kan oke. Wah itu parah. Parah kan? Dokter lebih enak. Oh lebih Kenapa? mulai. Karena teman-temannya lebih enak. Oh oke. Lebih funky teman-temannya. Oke. Bukan karena saya pintar, bukan. Jadi di teknik kimia nggak funky? Oh kurang. Beda. Terlalu wah Oke. gitu. Intimidasi banget buat saya. Angka data buat saya tuh nggak banget gitu. Oke. Ngeliatin angka, data, kalkulus, limit, astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Jadi pas pakai jas dokter nggak nyaman, nggak suka? Dan pakai jas dokter pun saya ngerasa kok ini saya kayak ada yang salah gitu. Ya gitu ya, singkat cerita ya akhirnya waktu itu saya ingat di penyakit dalam ketika orang tuh senang jadi dokter tuh karena dengan stetoskop atau misalnya dia tuh dengan pisau sayatan. Nah kok kalau ada pasien saya kepengennya itu ngobrol. Oh, mulai dari sini nih. Jadi kalau ketemu pasien daripada saya repot periksa yang emergensi tuh saya kayaknya nggak dapet feel-nya tuh. Saya ingat betul waktu itu jadi ada pasien anak emergensi epilepsi. Waduh, saya takutnya setengah mampus tuh. Boleh jadi dokter. Tapi kayak nggak punya kompetensi aja di sana. Orang Sunda bilang udah kawur gitu, saya bingung gitu. Saya sampai telepon konsulen waktu itu minta tolong waktu itu bahwa dok tolong jadi tutup teleponnya, saya bilang saya kawur nih, saya bilang nggak tahu mesti diapain lah intinya gitu. Jadi tapi ketika saya bisa mengobrol dengan pasien itu rasanya kok kayak nggak mau berhenti. Pengen terus gitu, terus gitu. Bahkan sampai pasien di luar waktu itu di poli saya ingat marah-marah gitu ya, karena belum diperiksa 60 orang, sementara sebelah udah pada beres poli-poli yang lain. Karena ngobrol terlalu lama gitu. Oke. Ada yang salah nih. Oke. Jadi saya dimarahin oleh senior saya gitu. Waktu saya ingat akhirnya saya bilang, kamu ngapa-ngapain sih? Ini pasien apa katanya? Iya, saya bilang, Mbak, ini pasiennya seperti punya masalah psikis, saya bilang. Oh, pasien psikiatri, katanya gitu. Iya, gitu. Rujuk atuh dari tadi bukan diperiksa sama kamu, katanya. Jadi dimarahin saya. Oh, itu dalam hati gue kenapa gue kasih kan? Itu udah tanda-tanda sebenarnya. Oke. Ya, singkat cerita, beberapa hari kemudian senior saya itu yang membuka ini saya ya, tabir surya saya gitu ya. Sempat bilang akhirnya waktu itu, kamu tuh saya perhatikan kalau ada pasien lama yang meriksa, ya maaf ya Mbak, saya bilang maaf itu teh saya suka lebay, saya bilang begitulah gitu. Terus gini ya katanya, saya perhatikan kamu memang nggak menikmati proses-proses pemeriksaan yang sifatnya harus terlalu menganalisa, into detail, mendiagnosis penyakit. Kok kamu kayaknya nggak dapet ya, dia bilang. Tapi saya perhatikan kalau kamu udah ngobrol sama orang, dengerin orang tuh bisa tenang sama kamu. Saya aja kalau curhat sama kamu enak katanya. Oh gitu ya Mbak, saya bilang begitu waktu itu. Ya gitu, waktu itu dokter-dokter senior saya. Nah akhirnya satu orang bilang ke saya waktu itu, kenapa kamu nggak jadi psikiater aja? Nah di situ baru saya. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, maksud cerita ini adalah kadang-kadang apa yang kita mau tuh kita nggak sadar. Oke. Padahal itu sesuatu yang kamu lakukan berulang-ulang, berhari-hari, dan kamu tidak merasakan adanya effort. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mikir itu biasa. Maksudnya kita sangat sulit atau sangat tidak peka terhadap kapabilitas passion, padahal deket banget. Iya, deket banget. Oke. Dan kita tuh udah ngerasain, cuma karena saking mudahnya kita melakukan,
Jadi kita ngerasa itu biasa. Saking mudahnya melakukan biasa, padahal itu kekuatan gitu ya. Kayak Raisa suruh nyanyi ya biasa buat dia mah. Tapi kan ya itu kekuatan dia. Ronaldo suruh main bola ya biasa, itu dia. Ronaldo suruh nyanyi, Raisa main bola, ripuh. Jadi sesuatu yang kita mau tuh sebenarnya tidak perlu banyak mikir gimana. Tapi ketika kau melakukan sesuatu yang kok nggak pakai energi, effortless, mudah banget dan terasa biasa tanda petik. Biasa tuh buat siapa? Buat kita. Buat orang lain mah luar biasa. Oke. Gitu. Nah itu ya kadang-kadang kita nggak ngerasa bahwa kita tuh punya sesuatu yang ini mah biasa buat saya. Biasa ini mah. Padahal itu sesuatu. Biasa keur maneh cenah buat lu gitu. Buat orang lain mah jadi luar biasa. Itu yang sering orang suka nggak paham ya dan nggak pede gitu. Ya kayak saya jadi dokter aja ya ini kos oblong aja gitu celana pendek gitu. Bentar lagi weekend lah gitu. Oke, ini gitu. Berarti dalam tanda petik terjerumus lah ya dalam tanda petik ya. Yang nggak pengen jadi dokter ya udah gitu ya. Terus jadi nanti milih ke psikiatri juga karena disadarkan itu. Gitu. Nah ternyata begitu ngambil spesialis psikiatri, gimana tuh? Wah itu jadi merasanya kayak ini dunia gua gitu akhirnya. Di situ baru happy banget. Iya, lebih happy. Happy banget belum? Oh belum. Jadi saya nyebutnya diri saya itu setengah dokter sebenarnya. Jadi sampai sekarang saya itu masih menolak kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan rumah sakit. Saya nggak suka di rumah sakit. Oke. Gitu aja. Aneh kan? Dokter nggak suka di rumah sakit. Oke. Jadi cukup praktek klinik-klinik swasta aja yang tidak banyak tidak banyak. Kalau di rumah sakit itu ada rawat inap tuh saya nggak suka dari dulu, nggak pernah suka tuh, ya gitu. Jadi saya agak ngeyel. Pernah coba jadi PNS waktu itu pegawai negeri, ternyata nggak betah juga gitu ya dan kabur saya gitu. Jadi poinnya saya ini nggak nakal lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting jujur sama diri sendiri. Benar. Nah ya gitu. Nah emang happy-nya kenapa? Karena ya bisa ngobrol sama orang. Nah tapi nggak happy-nya tuh apa? Bukan nggak happy lah, tapi ngerasa kayak tadi perawatan di ruangan, merawat yang sifatnya harus banyak administratif, saya tetap ngerasa nggak nyaman juga. Oke. Tapi begitu di poliklinik, bertemu pasien, bicara, ngobrol lagi, ya udah biasa lagi. Tapi memang dari semua bagian yang pernah saya lewati waktu jadi dokter tuh yang paling nyaman buat saya ya bagian-bagian psikiatri, yang paling mudah. Gini, ada sih yang lebih mudah buat saya, seperti kulit tuh mudah buat saya, karena kan kulit jelas ya gitu. Tapi ternyata nggak ada jadi nggak ada feel-nya itu yang saya nggak bisa jelasin tuh teman-teman yang harus ngerasain sendiri. Jadi feel-nya ke psikiatri. Iya. Oke. Feel tuh apa ya? Ya. Rasa ada attachment-nya. Gitu. Engagement. Kayak engagement, kayak kakak bogoh, kayak ke pacar gimana sih? Pacar ya. Yang cantik ada 5 tapi kok kayaknya nempelnya sama yang ini. Oh gitu. iya benar. Itu kan nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Meskipun dalam psikologi psikiatri nggak bisa dijelaskan. Iya. Ya? Kenapa orang jatuh cinta nggak bisa dijelaskan? Itu, saya tuh nggak ngerti sampai sekarang. Bingung. Ketemu ini aja bingung sih. Kenapa? Di sini hari ini ada apa saya juga bingung. Oke, wah ini menarik nih. Oke, gitu. Itu short dari perjalanan sampai ke psikiatri. Nah, waktu udah masuk psikiatri, apa sih yang paling berkesan dari ilmu psikiatri, Kang? Iya. Jadi saya baru menyadari gitu. Yang menarik buat saya adalah apa? Tidak ada orang yang kebal terhadap gangguan jiwa. Pertama itu dulu. Tidak ada orang yang kebal terhadap? Saya pikir, karena saya dulu riwayat pernah bekerja di rumah sakit tentara ya, di Bandung, di rumah sakit Dustira, di Cimahi sih gitu ya. Jadi, waktu itu pikiran bodoh saya gitu ya. Tentara kan terlatih ya, gitu. Mindsetnya pasti bagus. Ini anu. Tapi waktu saya kerja di rumah sakit Dustira di Cimahi, kok tentara banyak yang punya gangguan? Gangguan jiwa maksudnya? Iya. Stres? Itu kan jadi pertanyaan buat saya loh, bukannya mereka ini udah terlatih ya mati saya. Oke. Jadi saya juga belum paham waktu itu tentang psikiatri itu, tapi buat saya menarik gitu. Ya menarik kenapa banyak kasus-kasus yang buat saya dinamikanya banyak gitu. Nah jadi ketika yang menarik buat saya adalah ternyata setelah saya turn back gitu ya dari kecil. Ternyata dari kecil tuh saya senang banget memperhatikan perilaku orang. Perilaku orang? Iya. Observe? Ya observe. Okay. Dari TK saya ingat kok.
Guru saya tuh seperti apa mukanya. Ada gelis meureun ya? Ente sih. Geus ini. Oh, ini. Dalam artian saya tahu aja gitu. Kayak kalau ada di kelas tuh ada orang yang ngeliat saya kok nyeripit, ada yang ini, ada yang binar. Oh, saya tahu nih orang nggak suka sama saya. Oh, ini suka saya tahu tuh. Dari SD. Ini orang lagi sedih, saya tahu. Ini orang lagi butuh bantuan, saya tahu. Gitu. Nah, berarti maksudnya disadari dari TK tuh udah senang mengobservasi gitu. Observasi orang. Nah, terus? Ya, jadi saya juga bertanya, kenapa ya waktu jadi dokter kok senang banget ngobrol sama orang? Ternyata memang dari kecil itu saya udah senang banget memperhatikan orang dan bisa ngerasa ini orang tuh lagi butuh bantuan atau enggak, orang ini lagi marah atau enggak, tahu saya gitu. Ya gitu, dan bahkan cuma kadang-kadang offside-nya saya gitu ya. Jeleknya saya itu kadang-kadang jadi suka maksa orang cerita sama gua. Kenapa sih gitu? Nah, jadi kan ternyata orang kan nggak semua pengen langsung cerita ya kalau ada masalah ya gitu. Nah, saya tuh suka gitu. Ingat saya waktu itu, jadi waktu udah koas tuh ingat saya dokter muda. Saya tuh sebenarnya tuh lagi galau gitu. Saya tuh cuma gini, lu kenapa sih? Cerita gitu. Dan ternyata orang nggak semua nyaman. Tapi poinnya saya senang banget kalau bisa ngebantu orang dengan masalah-masalah emosi mereka dan masalah perilaku mereka. Dan itu buat saya jadi jadi berkah buat gift buat saya. Kan kalau orang yang senang bedah nih, Abu ya gitu, mereka tuh menikmati ketika mereka bisa menyelamatkan nyawa dengan membedah, menyelamatkan nyawa. Kalau dokter jantung dengan RJP, anestesi dengan operasinya gitu, obgyn dengan melahirkan gitu. Sementara kalau saya mah kalau ada waktu jadi koas obgyn ya, ketika ada yang mau partus persalinan, instead saya fokus ke persalinan, saya malah menangis. Membayangkan ibu saya waktu melahirkan saya seperti ini, oh my god gitu ya, sedih banget, ibu saya sakit banget ya gitu. Dan itu buat saya nggak baik gitu. Jadi bukan saya nggak bisa ngelakuin hal-hal dokter yang lain seperti menjahit yang lain, tapi tidak dapet feel-nya, ngerasa nggak bisa perform baik aja di sana. Gitu. Nah, ketika di psikiatri saya merasa bisa perform very well gitu. Nah, dan memang saya kayaknya dari kuliah tuh udah senang banget dengan quotes motivasi. Senang tuh lihat quotes motivasi, terus motivasi orang gitu-gitu. Sebenarnya jadi psikolog aja saya tuh sebenarnya salah jadi psikiater juga sih. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Emang, nah ini penting ya. Apa bedanya psikolog sama psikiatri sih? Iya, jadi kalau psikiatri sebenarnya berbedanya cuma dalam masalah memberikan obat aja. Kalau psikiatri bisa ngasih obat, psikolog enggak? Nggak bisa, dan memang... Tapi ilmunya sama? Beda. Jadi kalau psikiatri itu ilmunya lebih apa bahasanya? Lebih science lah mungkin bahasanya gitu. Psikiatri? Lebih science? Lebih science. Kalau psikolog? Psikologi kan banyak filosofinya. Oh, filsafatnya. Terus teknik-teknik yang kalau nggak salah nanti teman-teman psikologi tolong koreksi ya gitu. Jadi kan kalau sains itu kuliah faal, kuliah anatomi itu psikologi faal tuh dapat ya fisiologi, tapi cuma 1 semester gitu kalau nggak salah tentang SSP, sistem saraf pusat. Nah sementara kalau saya kan whole body, ya gitu, karena psikiatri kan memang basicnya kedokteran, jadi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita belajar. Kalau psikolog nggak, karena psikolog kan nggak semua juga ke klinis. Ada industri, ada anak remaja, ada ini, anu dan segala macam. Kalau psikiatri fokusnya ke penyakit. Kalau psikolog tidak ke penyakit. Nggak semua ke penyakit. Dan saya sangat menikmati sih gitu. Jadi menyembuhkan orang tuh bukan dengan cara membedah, bukan dengan cara memberikan RJP atau menolong persalinan. Jadi buat saya hal simpel gini misalnya. Orang yang tadi cemberut jadi senyum. Itu happy ya? Itu buat saya. Saya ingat waktu ada satu pasiennya baut gitu ya, jebleh istilahnya orang Sunda begitu ya. Si bapak nih saya ingat gitu, istrinya ngomong ini, dok, bapak tuh udah 2 minggu nggak ada ketawanya katanya, cemberut aja. Saya cuma nanya gitu, nggak bisa gini, kayak gituin gitu, gini nggak bisa gini gitu. Si bapak seserian gitu langsung, kok langsung seri jeung dokter mah, kok ketawa. Jadi saya baru menyadari bahwa saya tuh punya kemampuan untuk seperti itu yang orang lain tuh sulit. Buat saya itu kok kayak mudah banget. Ini menarik nih. Gitu. By the way, gini Kang, ini saya nyebutnya suka Kang Dok ya, Kang Dokter. Kang Mursi. Kang Dok. Kang Mursi. Gini,
dari semua pasien kan berkaitan sama jiwa. Ya, betul. Nah, mungkin saya pengen nanya dari basic dulu gitu. Apa yang membuat orang jiwanya tuh dalam tanda petik sakit? Oke, nah ini menarik ini. Emang ini pertanyaan-pertanyaan menjebak dari tasawuf modern begini. kan. Jadi simple. Kita ngomong itu harus holistik ya, pertama gitu. Jadi psikiater pun nanti ada bagiannya. Dan mursyid-mursyid seperti Abu Marlo pun ada bagiannya nanti di mana gitu ya. Jadi semuanya punya bagian lah ya. Ada bagiannya. Jangan curi casting yang penting. Jangan. Kalau semua sama saya nanti saya juga capek. Mau ngobatin stres jadi ikutan stres. Gak baik, saudara-saudara gitu. Nah, jadi kalau dalam simpelnya gini, masalah-masalah psikiatri ini kan dinamis banget. Dinamis artinya apa? Dan ini kalaupun gejala itu sindroma gejala. Jadi sindroma itu apa? Banyak gejala yang nempel di situ. Artinya nggak ada satu gejala yang khas. Nah, apa penyebabnya? Simpel. Faktor dari biologis, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Ya? Spiritual ada masuk ke situ? Ada. Bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Jadi 5 faktor ini menyebabkan orang jadi punya masalah-masalah emosi dan perilaku. Nah, saya itu fokus dan biologis di psikologisnya. Nah, kultural, spiritual, sosial itu bisa dilakukan oleh teman-teman psikolog, ya gitu, teman-teman pekerja sosial, orang-orang seperti Kang Mursyid ini, gitu. Ya perlu. Nah, kapan? Nah, ini nanti yang menjadi menarik tuh di sini. Gimana hubungan spiritual dengan ini yang kadang-kadang suka ada missing link. Suka pahili, orang Sunda bilang suka ketukar. Bukan ketukar ya. Pahili ketukar. Bias. Dan bias ya, benar bias. Bias. Nah, jadi karena memang saya tuh belajar dari biologi dan psikologis, ya otomatis kita belajar dari anatomi otaknya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak paham psikiatri itu sebenarnya 80% ilmunya ilmu ilmiah, ilmu otak. Kenapa? Simple. Orang punya masalah emosi perilaku, itu pasti gangguannya di otak, bukan di paru. Fix, pasti di otak. Sekarang gini aja, orang kena pneumonia. Pneumonia itu apa? Radang paru-paru. Covid deh. Covid misalnya lah. Let's say kena Covid, itu kan gangguannya di paru-paru. Berarti kan kita mesti kuasai anatomi paru-paru dan fisiologi paru-paru. Orang dengan penyakit liver misalnya, hepatitis, ya kita mesti paham anatomi dari liver dan fisiologi dari liver. Nah, sekarang perilaku asal dari mana? Dari otak. Otak ya? Otak. Jadi sebenarnya ini adalah masalah-masalah organ. Nah, kok berhubungan spiritual nanti? Tenang ya. Jadi poinnya masalah utamanya ini masalah organ. Karena udah ada penelitian yang banyak banget, orang-orang dengan masalah-masalah gangguan emosi, gangguan jiwa, gangguan pikiran, itu bukan struktur yang berubah ya, tapi ada fungsi-fungsi yang tidak baik di otaknya. Jadi semua start dari otak? Otak. Jadi misalnya ya, kalau orang depresi itu ya, itu coba cari deh, itu yang terkenal banget adalah Dr. Daniel Amen ya, di Amerika tuh dia udah banyak penelitian, spek tuh banyak banget sekian ya. Jadi orang depresi itu ya, yang lagi depresi, itu otaknya itu kayak kehabisan bensin. Kalau di scan tuh. Jadi aliran darahnya tuh nggak ada yang nyampe ke pusat gitu. Makanya orang yang lagi berdepresi, bukan depresi-depresi yang self-diagnosed ya kan. Gitu kan, banyak yang gitu kan. Aku udah depresi. Nah, tapi masih jalan-jalannya. Masih jalan-jalan. Ini depresi yang bener tuh yang bener-bener udah nggak bisa ngapa-ngapain loh. Sekarang tuh musim depresi yang menjadi identitas. Iya betul. Berdepresi supaya dikasihani. Iya gitu. Menjual kesedihan. Menjual kesedihan. Yang nggak salah juga sih. Sah-sah aja, nggak apa-apa. Tapi ya poinnya gitu. Jadi otaknya bermasalah. Ya, dan kalau orang depresi tuh ini aliran darahnya nggak ada yang bagus lah ke sana. Kalau orang yang punya masalah kecemasan, OCD itu otaknya tuh sangat ramai istilahnya. Jadi begitu hyperactivity. Gitu, nggak berubah strukturnya, cuma hiperaktivitas saja. Jadi kalau ibaratnya gini aja. Kalau jantung kan normalnya tuh dek 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 gitu ya. Kalau orang cemas itu berdebar kan jadi duk 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 duk. Kenapa? Jadi gitu. Kayak jantung. Ya gitu, ya jadi nggak normal tuh iramanya, irama otak tuh nggak normal lah mungkin bahasanya gitu. Pertama itu dulu, dari otak dulu, ya gitu. Nah kalau otak udah paham, baru ke masalah psikologis. Apa psikologis? Cara dia nyelesain masalah, gitu.
memori dia waktu kecil gimana, ada masalah trauma dan segala macam. Nah, itu bagian psikologis tuh. Nah, di situ tuh yang kita sering ada irisannya, yang saya perlunya psikolog di sana. Ya, karena kalau nggak ada psikolog pun kita nggak bisa menggali hal-hal yang lebih dalam. Pas live, pas regressionnya dia lah istilahnya gitu. Itu sebenarnya banyak tugas-tugas teman-teman psikologi untuk menggali itu. Karena kan kita mencari akar masalah. Gitu. Kalau udah ketemu akar masalah bisa diberesin kan gitu kira-kira. Tapi setiap orang kan udah dikasih modal yang sama 100 miliar neuron misalkan. Otaknya kan segitu gitu ya. Betul. Cuman apa sih yang membedakan otak stres, otak depresi dipakai atau enggak atau gimana? Kan sebetulnya kalau ngomongin otak ya neuron gitu. Neuron, gimana? Nah, jadi gini, yang menarik ada teori neurotransmitter namanya. Jadi orang-orang yang misalnya depresi itu ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Salah satunya serotonin. Nah, serotonin ini tugasnya buat untuk ngatur mood. Jadi karena itu berantakan, moodnya berantakan. Apa yang ngebuat serotonin jadi berantakan? Ya itu tadi. Jadi misalnya orang stres, ada trauma, keluar. Ya, jadi otak tuh kayak hyperfunction. Jadi kalau otak tuh gini gitu ya, dia tuh jadi wah luar biasa. Jadi inflamasi bahasanya. Jadi bengkak otaknya. Tapi kan begitu lahir otak berarti ada banyak pengaruh dari lingkungan nggak? Banyak. Makanya biopsikososial, kultural, spiritual. Oh itu di situ gitu ya? Makanya kalau kita bicara anamnesis wawancara psikiatri itu kan ditanya tuh awalnya tuh dari mulai kandungan kan. Seperti apa di kandungan? Ibunya lagi stres enggak? Jadi ternyata kalau ibunya stres pengaruh ke anak. Waktu di kandungan? Pengaruh banget. Tapi kan nggak tahu ya isi ibu yang stres jadi ikut-ikutan ya gitu. Kan. Karena waktu udah umur 4 bulan anak tuh udah bisa dengar detak jantung ibunya. Jadi kalau ibunya stres kan jantungnya deg. Bayangin deh, ada orang mukul kita gini, gitu ya, sama enak mana? Kebayang nggak? Kalau lagi stres tuh bayi tuh dengernya di dalam janin tuh gitu. Ya gitu. Jadi kalau masalah manusia tuh bahkan udah bukan dari kandungan aja, bahkan ketika lagi berhubungan suami istri pun itu harus sehat secara psikologis. Iya, karena kondisi pikiran nanti dengan DNA di spermanya, itu luar biasa itu. Oh itu pengaruh ya? Pengaruh banget. Teori-teori sudah ada yang begitu. Gitu, jadi memang ini masalahnya tuh biologis banget. Jadi hubungan biologis sama spiritual tuh kuat banget. Dengan masalah-masalah kultural tuh kuat banget. Jadi waktu kita stres ada perubahan-perubahan neurotransmitter. Otak kita jadi nggak bekerja dengan baik dan segala macam. Berarti orang stres yang harus diberesin pertama otaknya? Iya. Gimana prosesnya? Ya tergantung beratnya derajat. Dan kan nggak semua masalah-masalah di otak tuh dibereskan dengan obat. Nah, kalau yang misalnya ringan-ringan diberikan motivasi pun beres. Tapi kalau udah yang berat banget, misalnya yang udah sampai ngomong sendiri, terus bicara sendiri, ya. Ada halusinasi, dengar di sini ngomong-ngomong suara-suara yang skizofrenia, ya itu mah wayahna mau nggak mau harus pakai obat. Dan depresi misalnya, depresi itu nggak semua perlu dikasih obat. Kalau yang udah berat banget, misalnya keinginan bunuh dirinya udah kuat banget, ya atau orang bipolar misalnya yang udah ngamuk-ngamuk banget, udah ngerusak ya perlu diobatin dulu. Karena kalau nggak diobatin kan istilahnya lagi bleeding kalau di bedah lah gitu. Gitu. Jadi kita tutup dulu bleedingnya nih. Nah jadi psikiater ini sebenarnya banyak ngobatin akibat, bukan sebab. Akibatnya. Ya. Tapi kan sebenarnya juga si akibat ini harus ditahu awalnya dari sebab kan. Makanya nggak cukup dengan obat saja kan. Dasarnya bio, psikososial, kultural, spiritual. Harus masuk semuanya. Kalau penyakit lain, misalnya seperti typhoid, tifus deh, beres kan? Penyebabnya bakteri Salmonella typhi, beres, pakai antibiotik beres. Gitu. Ya. Diabetes masalahnya ini, ya, kasih obat diabetes gulanya turun. Walaupun kalau kita ngomong benang merah itu kan sama-sama masalah perilaku ya. Bedanya kalau diabetes itu masalah nanti lebih ke gula darah, kalau psikiatri kan masalahnya ke perilaku, itu yang bikin ganggu sebenarnya. Jadi ini luas banget gitu. Kompleks banget ya? Kompleks banget. Nah makanya saya dulu suka nggak puas dengan hanya obat-obatan karena nggak beres. Cuma ngobatin akibatnya doang kan. Jadi kayak sebabnya nggak diberesin. Sebabnya nggak diberesin. Itulah perlunya psikolog.
pekerja sosial, ya, penggiat-penggiat spiritual seperti yang ambil. Itu perlu. Tapi kapan masuknya? Nah, itu harus ada ketepatan momen. Nah, yang jadi masalah teh banyak yang masuk di saat belum butuh gitu. Oke. Ya. Jadi pas belum butuh baru masuk gitu. Iya. Itu bahayanya di situ. Iya. Misalnya orang lagi kena serangan cemas panik luar biasa. Sing sabar ya. Coba sholat dulu. Gimana mau sholat orang lagi bingung gitu. Jadi nggak bisa langsung ke situ ya. Nggak bisa. Kalem. Obatin dulu, udah tenang, masuk kita gitu. By the way, selama pengalaman praktek, pernah dapat kasus yang paling unik apa, menarik apa, dan bisa diceritain nggak? Apa pembelajarannya gitu? Kalau unik nih sebenarnya setiap pasien unik. Setiap orang tuh punya, jadi gini, walaupun misalnya ada 10 orang dengan diagnosis yang sama, ya misalnya depresi berat atau depresi sedang dengan somatik misalnya gejalanya, diagnosisnya, dan obatnya sama, tapi responnya beda-beda. Tiap orang yang dipilih beda-beda. Balik lagi kenapa? Nggak cukup dengan obat. Ada psikolog, kultural, sosial, spiritual. Misalnya, yang ini dukungan support keluarganya baik. Yang ini keluarganya nggak dukung. Beda outcome-nya. Nah, saya kan nggak bisa datang ke rumahnya ngecek satu-satu ya, gitu teman-teman gitu. Nah, itu yang menarik. Jadi buat saya tuh dinamis banget. Nah, kalau unik, saya pikir tadi semua unik. Cuma memang ini kita pernah ngobrol juga, yang menarik dari apa yang sudah saya alami. Ini mungkin ke saya aja ya, karena saya kan nggak tahu teman-teman yang lain gitu. Ada hal-hal yang memang uniknya adalah secara apa ya namanya itu ya, secara morfologi ya, secara prevalensi itu apa? Kok yang banyak datang ke saya itu perempuan? Ya, dokternya laki-laki lah. Iya, tetap aja sih. Gitu. Tapi emang ini bukan saya aja sih. Saya ingat jadi PDSKJ itu Kolegium Psikiatri itu pernah melakukan swab periksa di internet waktu zaman COVID tuh ya gitu, saya ingat banget. Jadi dari ribuan orang, ratusan ribu yang meriksa swab periksa ya gitu dengan online waktu itu di psikiatri, 80% yang ngisi cewek. 80%? Ngisi cewek. Mungkin kalau laki-laki gengsi kali ya? Nah, mungkin gengsi, mungkin nggak ngerasa perlu, mungkin ngerasa bahwa ya dia sebagai laki-laki itu harus kuat, tough segala macem. Padahal laki-laki banyak banget yang lembut gitu. Lembut banget. Lembut tapi perempuan juga gengsi aja ya. Iya. Jadi ini memang menarik ini. Jadi 80% perempuan. Perempuan, dan memang gengsi ke orang yang dia tidak kenal. Tapi kalau mencari pertolongan, perempuan lebih berani kayaknya. Lebih terbuka kalau untuk nyari pertolongan. Entah kenapa, ya mungkin tadi laki-laki malu, shame dan segala macam. Lihat aja di sosmed kalau perempuan ada masalah kan langsung rubah-rubah status WA ya gitu. Ini kalau diterusin jadi curhat nih. Profile picture diganti. Profile picture diganti, langsung ngeblok. Nah itu emoticon nangis-nangis. Langsung ngeblok di WA sama temen yang cowok lagi PDKT. Iya betul. Kenapa kamu kok berubah status WA nangis-nangis? Jawabannya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Perempuan penuh misteri, tapi nggak apa-apa, emang misteri sih, nggak apa-apa, emang sampai kiamat kayaknya bakal gitu. Jadi gitu, jadi memang itu yang menarik ya Bu. Jadi yang unik itu pertama, akhir-akhir ini yang sekarang ya itu banyak perempuan. Kedua adalah pencetus-pencetus, trigger-trigger. Nah ini masalahnya adalah masalah-masalah, kalau dulu masalahnya ekonomi segala macam, ini mah masalahnya apa? Masalah-masalah orang tua. Pasangan, anak, 3. Orang tua, pasangan, anak. Dan 50% lebih tuh masalahnya adalah orang tua. Orang tua? Orang tua. Menarik. Ada ketidakseimbangan, ada ketidakharmonisan hubungan anak dan orang tua. Ini yang membuat saya jadi banyak bertanya, merenung, bertemu dengan guru saya ini gitu. Kenapa ya kok dikasih kasusnya kok gini-gini? Ya. Contoh kira-kira yang paling berat gitu yang selama ini didapetin case antara orang tua sama anak apa, Dok? Iya, jadi saya ada kan gini ya. Ada pasien-pasien yang diobatin tuh ya tanda petik lah mudah. Jadi obatin beres ya gitu. Ada gejalanya hilang ini segala macam.
Tapi ada beberapa kasus yang selalu teringat di kepala saya. Kenapa? Karena kok challenging banget. Challenging dalam artian nih kok sembuhnya susah banget. Satu sisi di sisi saya belajar juga bahwa ternyata mungkin balik lagi ya, karena saya sebagai seorang psikiater gitu ya, saya mencoba untuk melihat sebagai dokter, mungkin saja waktu itu agak sombong, merasa ini kan obat beres gitu ya. Ternyata walaupun udah dikasih obat yang bagus kok masih ada aja yang begini gitu. Nah itu yang saya sebut ada faktor-faktor di luar medis tanda petik. Bukan dalam hal, jadi gejalanya berkurang, cuma kok ada masalah lain. Nah kasus yang saya tangani salah satunya adalah yang challenging banget buat saya, memang masalahnya di orang tua. Berat. Kenapa? Jadi saya coba panggil bapaknya 15 kali datang, nggak datang-datang. Karena saya tahu masalahnya di bapaknya gitu. Gitu. Maksudnya yang si anaknya ada gejala? Iya, ada gejala. Penyebabnya adalah tidak harmonis dengan bapak. Setelah 15 kali akhirnya datang bapaknya. Gitu. Dan memang ya balik lagi karena kekurang pemahaman ya begitu jadinya gitu. Ternyata memang poinnya gitu ya, kalau kita ngomong masalah-masalah acceptance lah, masalah jiwa. Ya kebanyakan masalahnya apa? Memang mereka belum bisa saling acceptance gitu. Antara bapak sama anak. Anaknya belum bisa accept bapaknya begitu. Bapaknya nggak bisa accept anaknya begitu. Malu punya anak begitu. Malu anak malu punya bapak begitu. Jadi nah itu yang saya bilang tadi, nggak masuknya gimana. Jadi wong anaknya lagi depresi berat, lagi sedih banget, ya ada halusinasi. Bapaknya datang saya cuma sok atuh malam ini tahajud, tahajud lagi gitu sih. Gini bukan nggak penting, cuma kita harus tahu kapan gitu. Nggak, soalnya sekarang tuh kadang-kadang apa-apa tuh dilariin ke agama, ya nggak sih? Dilariin ke sholat misalnya, dilariin, ya nggak salah sih. Nah, itu ada manfaat tapi harus pas tempatnya gitu loh. Keren nih, keren. Itu yang jadi suka. Jadi kalau udah tenang, baru tuh kita cari. Soalnya kan gini, kayaknya kurang sholat deh. Iya, padahal kurang tahu aja sih. Padahal kurang paham aja. Kurang paham. Soalnya banyak lah ya, termasuk banyak yang cerita bahwa sholat udah, tahajud udah, tapi kenapa stres terus. Betul. Gitu. Nah ini kan jadi inget nih, saya pernah dapat pasien nih Ustadz. Wah, menarik. Pokoknya terus punya nama lah, saya nggak perlu sebut namanya. Jadi beliau ini punya pesantren 5 di Jawa Barat. Jadi datang ke saya itu karena udah dokter shopping gitu ya, udah keliling dokter, ya, tidak ada apa-apa, endoskopi, periksa lab, ini tenanawan, tidak apa-apa. Sampai akhirnya dokter sarafnya waktu itu, dokter penyakit dalamnya menyarankan, Pak, kayaknya Bapak ke psikiater deh, masalahnya ini di psikis gitu. Saya ingat banget waktu dia datang pertama kali sama istrinya kayaknya udah paham. Jadi kenapa saya mesti ketemu dokter ya? Nah, Bapak kan kesini kenapa? Bojo, ya jadi istri saya yang nyuruh saya kesini sama dokter penyakit dalam sana katanya. Oh gitu. Dan saya mata gelo, cina saya. Iya benar Pak, saya paham. Bapak nggak gila, saya bilang. Gak ada masalah. Ya nggak bisa Bapak bilang gila, saya bilang nggak ada, saya bilang. Ya, udah Pak ceritain aja gitu ya. Tapi si bapaknya masih nyangkal. Sampai akhirnya 2 kali pertemuan, saya gali, saya jawab pelan-pelan dengan kemampuan saya. Terbukalah masalahnya. Masalahnya ternyata bukan simpel atau ya ketahuan. Jadi si bapak ini punya pesantren 5 di Jawa Barat, punya anak 3, cowok semua. Anak terakhirnya tidak mau sholat. Nggak mau sholat? Iya, nakal. Ya gitu, mau motoran dan segala macam. Disuruh ke masjid malah kabur. Nah apa yang terjadi? Jemaah-jemaah dan beberapa ustadz lain di sebelah. Katanya anak Pak Ustadz. Katanya bullying. Dibully. Iya. Katanya anak Ustadz. Ternyata tapi nggak bisa sholat. Gimana sih bapaknya katanya Ustadz. Stres. Merasa bahwa dia tuh nggak bisa ngendalin anaknya sendiri. Itu menarik itu buat saya kasus itu. Jadi ibunya tuh yang ngasih. Oh gitu Pak. Ya saya nyeri hati cina itu budak sorangan di kita tuh daik cina disuruh-suruh nggak mau ini nah. Tapi ibunya paham udah nggak bisa dipaksa Pak gitu
Ya, akhirnya apa? Wah, sok pakai spiritual saya kan, gitu kan. Ini kan kisah Nabi Nuh, Pak. Oh. kurang gimana Kurang nih? gimana? Bapaknya Nabi, anaknya nggak ngikutin gitu. Baru dia ngeh di situ. Ya. Terus akhirnya setelah dia menyadari itu, kesadaran, kalau bahasanya Bang Dami mah kesadaran kan, sama bahasa tiga fakir itu kesadaran. Kesadaran, dia baru bilang gini, iya katanya, kalau ada jemaah saya datang ke saya dengan masalah gini, saya pasti akan bilang sabar, sholat, dia bilang, berwudu, ya gitu. Terus dia bilang gini ke saya, gini dok, saya memahami sesuatu setelah kita ketemu apa. Ternyata sabar teh hese, dia bilang sabar tuh susah. Jadi dia ini kesimpulan apa? Jangan pernah ngomong sabar seenaknya sama orang. Karena susah sabar teh bener. Ini si Pak Ustadz tuh menyadarinya setelah itu. Ternyata sabar tuh susah ya, dia bilang. Saya malu, seenaknya aja tuh ngomong sama jemaah. Sing sabar. Terus saya ingat banget tuh cerita itu. Jadi setelah dia menerima fakta bahwa dia nggak bisa terlalu melekat dengan anaknya, tugas dia hanya bisa ngedukasi, nggak bisa maksa, berkuranglah tuh gejala-gejalanya, nggak terlalu cemas lagi. Berarti orang religius juga ya tetap aja ya, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, jadi tetap diobatin dulu, udah tenang, baru dia bisa sadar gitu bahwa oh iya. Oke. Kan saya yakin dia mungkin nggak tahu masalah Nabi dengan anaknya, tahu dia. Tapi ternyata kan kalau belum ngalamin sendiri nggak bisa ini gitu. Jadi kalau ngomong kesadaran tuh emang harus ngalamin. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kesehatan mental, itu nomor satu saya bilang, sudah accept belum nih? Accept belum. Jadi masalahnya karena nggak terima dulu? Salah satunya itu. Karena itu akan mempengaruhi prognosis atau kemungkinan penyakitnya bakal bagus atau enggak nanti ini penanganannya. Acceptance tuh penting banget. Acceptance ya. Tapi by the way sebelum acceptance kan harus tahu dulu ya. Iya. Tahu dulu tuh gini maksudnya. Apa sih gejala-gejala apa ketika mental kita tuh emang kurang sehat, dok? Ya balik lagi. Jadi kan kita kan kalau ngomong psikiatri, psikologi itu pokoknya masalahnya adalah masalah emosi, pikiran, perilaku. Emosi, pikiran, perilaku. Ya, jadi kalau ketiga itu merasa terganggu sampai ganggu dalam kegiatan sehari-hari, berarti Anda punya masalah. Gitu. Tapi rata-rata kayaknya ada deh. Lah iya. Memang banyak. Jadi kalau prevalensi itu gangguan neurotik, cemas, depresi itu 20%. Jadi 1 dari 5 orang tuh ada itu masalah-masalah itu. 1 dari 5 orang? 1 dari 5 orang. Saya pun pernah ngerasain sih. Gitu. Nah kalau sendiri yang ngerasain gimana? Butuh kesadaran lagi kan. Nyari psikiatri lain nggak? Iya. Iya. Ngobrol juga dengan temen dong. Disadarkan dan segala macam. Dengan psikolog, ya gitu. Jadi psikiatri juga perlu psikolog ya? Perlu, karena psikiater juga manusia. Jangan samakan dengan pisau belah hati, ya gitu. Sama. Benar. Jadi nggak ada yang kebal. Nah, tapi poinnya adalah kesadaran. Jadi kultural sosial itu kan masalah-masalah kemelekatan dengan orang tua, omongan orang, dan segala macam itu jadi masalah. Nah, ini ada yang menarik sih, dok. Kan kalau tiap hari ketemu pasien, kalau kita ngomongin hukum vibrasi, frekuensi, energi, kan itu sangat apa ya, menular dalam tanda petik. Betul. Kalau ada orang yang vibes-nya negatif, kerasa lah gitu. Kebayang kan kalau setiap pasien sehari 10 aja, 10 negativity katakanlah nempel, 10 lagi nempel. Nah, pertanyaan intinya gimana self management sama kesadaran manajemen yang dilakukan sama dokter Ahmad? Iya gitu. Jadi yang pertama ini yang penting banget yang menolong saya lah tanda petik ya itu adalah karena saya sangat menyenangi ilmu ini. Jadi kalau Anda sudah senang dengan ilmu tertentu, itu mau challenge-nya gimana pun goyahnya nggak akan terlalu goyah. Beda sama orang yang nggak senang sama ilmu itu tapi terpaksa melakukan. Dan itu terjadi ya? Oh, sering. Sering ya? Sering. Sering. Ya gitu. Jadi termasuk psikiater pun nggak semua senang meriksa pasien loh, jangan salah. Belum tentu gitu? Belum tentu. Saya punya teman-teman yang malah aktifnya di research dan segala macam dan mereka memang lebih jago di sana. Dibanding harus jadi psikiater yang kayak saya gitu yang banyak ngobrol dan segala macam. Nah jadi satu yang menolong saya adalah bahwa saya itu
menjadi bahwa saya tuh senang banget sama ilmu ini. Jadi kalau ada yang challenging, saya akan mencari cara untuk ini gitu. Baca buku lagi, tanya ke orang ini, anu itu. Ya, dan memang kedua ada enaknya sebenarnya. Kenapa enaknya? Jadi gini, saya cerita lagi deh. Jadi banyak cerita. Jadi kan emang lagi cerita ya. Jadi suatu hari itu saya lagi bete banget, nggak nyaman banget begitu ya. Sebenarnya nggak mau praktek hari itu saya. Waktu itu masih jadi pegawai negeri saya. Jadi saya tuh sebenarnya dari kemarin semalam sebelumnya saya udah nelpon perawat saya. Feb, kayaknya saya nggak akan kesana ya, minta tolong dokter umum dulu deh, saya bilang. Mood saya lagi nggak ini, saya bilang lagi ada masalah memang waktu itu kan. Dok, jangan dong, suka banyak nih, karena hari Senin waktu itu saya ingat. Terus saya di Bandung itu Cianjur tuh. Besok paginya perawat saya dari subuh udah nelpon. Kenapa? Karena di BPJS itu yang mendaftar udah 100 orang. Mampus lah mati gue. Dok, jangan sampai nggak datang 100 orang, dokter umum nggak akan sanggup katanya. Aduh, gue lagi bete, tapi kok tanda-tanda itu kayak perawat gue tuh maksa gue banget tanda petik. Biasanya nggak pernah gitu soalnya. Biasanya udahlah sok gitu, nggak apa-apa, nanti ditangani. Saya ngeliat tanda itu, kayaknya saya kesana deh. Nggak apa-apa lah, lagi ini seadanya aja lah saya di sana. Karena ini orang lagi bete, disuruh ngobrolin bete. Tapi waktu kesana, akhirnya saya meriksa. Lancar sampai sore itu saya ingat. Beres-beres saya senyum-senyum surah seri gitu. Nah, kata perawat sampai nanya, katanya bete. 100 orang malah senyum-senyum. Kenapa sih? Satu hal. Kenapa Tuhan waktu itu menjalankan saya tetap ke sana? Ketika waktu itu saya ada masalah besar, ada 100 pasien, ternyata ada 100 orang yang masalahnya lebih besar dari saya. Oke, itu intinya ya. Saya langsung ketawa karena anjir malu gue ngomong masalah gue gitu. Ada 100 orang yang masalah lebih besar dari saya. Era orang. Jadi ada enaknya jadi psikiater itunya. Jadi ketika ngomong sama orang, kayak Tuhan ngasih pesan ke saya bahwa masalah lu tuh nggak ada apa-apa, onyong gitu, kayak gitu. Nih lihat depan lu nih gitu. Ya juga dalam hati saya gitu, kayak ada yang ngomong gitu. Jadi itu menarik gitu. Ya itu jadi makanya harus senang ilmunya. Tapi ngomong-ngomong tadi dengerin mood berarti psikiatri harus jarang bete dong ya? Iya, diminimalisir lah. Diminimalisir. Makanya kadang-kadang buat teman-teman yang ini saya tuh kadang-kadang membatasi jumlah pasien karena itu. Nggak kuat saya kalau sampai harus seharian karena saya juga punya family dan segala macam. Terpaksa gitu. Walaupun sebenarnya pengen-pengen aja sih sama pasien, cuma ternyata saya yang capek gitu. Dan lagi pula kan nggak mungkin semua saya tangani ya. Kan psikiater di Bandungnya udah banyak kok gitu. Masuk ke saya semua. Pinter-pinter saya mah apa itulah. 0,5 IPK gitu. Gitu. Jadi gitu. Jadi menariknya adalah tadi ya gitu. Gimana caranya ya tadi emang udah bikin tameng kalau pagi lah gitu ya. Gitu. Tameng itu dalam artian lu akan deal sama orang yang punya masalah-masalah emosi gitu. Memang kadang-kadang beberapa suka lepas dalam artian saya malah jadi ikutan terbawa suasana gitu. Ya pernah 1-2 kali kayaknya sampai malah ikutan nangis di dalam. Itu nggak boleh sih. Sebenarnya. Iya. Tapi saya nggak kuat karena waktu itu kasusnya berat pisan. Berat dan momennya nggak bisa saya lupakan gitu. Waktu itu saya memang mendamaikan satu keluarga yang lagi chaos. Ya, dan sebenarnya itu bukan kapasitas saya sih, itu saya jeleknya itu. Saking senangnya kadang-kadang suka offside. Jadi buat teman-teman tetap harus tahu batasan ya gitu. Iya, offside. Benar. Gitu. Jadi saya mendamaikan satu keluarga. Ya sampai saya tuh bisa akhirnya memaksa si bapak minta maaf ke anaknya gitu. Ya, gitu. Dan sampai di situ yang bikin lepas semuanya itu apa? Jadi waktu bapaknya minta maaf ke anaknya, si ibunya di situ nangis-nangis, gitu ya. Alhamdulillah balikin lagi ke Allah bukan karena saya gitu. Jadi ibunya bilang, wallahi katanya, nggak pernah dalam perkawinan saya 20 tahun lebih bapak meminta maaf duluan, baru kali ini. Jadi buat dia hari itu tuh mujizat gitu. Seolah-olah saya, nah itu kan ujian buat saya kan. Waduh bisa sombong saya begini kan gitu kan. Tapi memang disitulah ada rasa nikmat itu. Jadi capek tapi gini mungkin bahasanya gini. Kalau mau nyari kerja, mau nyari peran, carilah yang capeknya bikin bahagia. Keren. Carilah yang capeknya bikin bahagia. Karena banyak yang capek, tapi nggak bahagia. Oke. Dan bahagia itu bukan hanya setelah melakukan, tapi bahagia ketika melakukan.
Oke. Banyak orang tuh mendapatkan kepuasan setelah melakukan, bukan ketika melakukan. Kalau kita bahagia ketika melakukan peran-peran itu, artinya lu di sana intuit. Tapi kalau hanya bahagia setelah melakukan, berarti itu biasanya sifatnya hanya sifat karena menggugurkan kewajiban. Iya. Jadi gitu. Jadi itu buat saya menarik banget itu ya. Jadi cari yang capeknya bikin bahagia. Oke. Karena hidupmu mau kerjanya apapun, semua capek. Jadi kalau meminjam kata-kata stand up comedian kita Mas Panji Pragiwaksono, dia bilang, kita boleh kalau hidup itu capek, tapi jangan sampai capek hidup. Oke. Jangan sampai capek hidup. By the way, batasan apa sih kita perlu untuk datang ke psikiater? Apa sih batasannya apa? Iya, jadi kalau kita ngomong masalah kesehatan, balik lagi ya. Pokoknya tadi kuncinya adalah ketika activity daily living-nya terganggu. Ya, dan masalahnya adalah di emosi, pikiran, perilaku. Emosi, pikiran, perilaku. Bisa jadi yang punya masalah bukan Anda, tapi sebelah Anda. Orang tua Anda sering sekali datang ke saya seperti itu. Oke, dianya nggak masalah. Iya, jadi bukan nggak masalah, dia nggak bisa nerima kan? Oh, nggak terima. Iya, di rumahnya terjadi chaos dan segala macam. Iya. Jadi kalau kasus-kasus menantang tuh banyak banget buat saya. Oke. Banyak, sampai yang kadang-kadang saya juga, ya kunaon sih gitu, kok kasusnya gini banget ya Allah ya Robi gitu. Karena ada juga ya pasien yang datang ke saya tuh cuma ada yang aneh-aneh gitu, yang cuma ke saya tuh gimana, pokoknya dokter diem dengerin saya. Hah? Gitu saya bilang, udah saya nggak mau diapa-apain, pokoknya diem dengerin saya cerita. Jadi dia minta waktu setengah jam, terus dia cerita tentang dirinya segala macam, terus udah nggak minta pendapat saya juga. Ada yang gitu. Tapi feel better. Iya, dia cuma pengen cerita sama saya aja. Saya kasih ini pun dia nggak udah saya udah puas kok ini. Oh ya sudah sih. Oke. Ada sih, kamu ke psikolog aja, nggak mau katanya. Iya sih bilang teh. Saya juga bingung ya gitu. Nah, balik lagi. Tadi menyimak beberapa kali statement yang menarik tentang dari awal cerita tadi gitu ya. Kang Dokter Rama tuh ngomonginnya gini terus nih, tanda-tanda. Nah ini menarik nih. Bunga asmara. Tanda-tandanya bunga asmara. Nah, kan si tanda-tanda ini tuh kan penting untuk kita bahasanya telaah lah ya. Di ikro lah gitu kan. Ikro kita bakal. Baca tanda-tanda. Dibaca gitu. Nah, gimana sih dalam wilayah ini gitu ya, seorang Dokter Rama ini nge-capture tanda-tanda nih gimana sih? Iya. Poinnya gini, tanda-tanda itu kan balik lagi karena saya belajar ya sedikit dari guru-guru saya begitu ya. Jadi kan tanda-tanda tuh ada yang tersurat dan tersirat. Oke. Nah, gitu. Rata-rata kalau datang ke saya tuh ada tersuratnya tuh. Bisa dia ngomong jelas tuh, ya gitu, ya. Bahwa saya tuh susah tidur, ini anunya itu jelas. Nah, tersiratnya apa? Yang nggak tahu dari bahasa tubuhnya, ya, cara dia bicara, tone-nya, intonasi saya tahu aja gitu. Bahwa ini nggak semuanya, tapi poinnya gini teman-teman. Ini bukan hanya sebagai penderita atau pasien, tapi kita sebagai terapis, sebagai orang di sekitar gitu. Tanda-tanda itu akan terbaca kalau kita jujur. Kalau kita jujur? Oke. Contohnya? Jujurnya adalah dalam artian apa gitu. Gitu. Jujur tuh begini ya gitu. Ketika pikiran, perkataan, perilaku selaras. Oke. Gitu. Jadi kalau pasien udah pikiran, perkataan, perilaku selaras, dia pasti sembuh. Oke. Misalnya gini, ya gitu. Di pikiran dia tuh, misalnya dia dapat pasangan yang, dapat pasangan yang sangat abusive gitu. Secara hati, dia tahu dia udah nggak kuat dan pengen cerai misalnya. Tapi sebagai terapis saya tidak bisa untuk memaksa orang bercerai. Karena keputusan mereka. Nah, saya tuh minta mereka jujur gitu. Mostly nggak jujur. Yang bikin lama itu. Oke. Jadi walaupun mereka... Karena takut kali ya? Ya, karena takut tadi. Dan kemelekatan. Contoh lagi nih kemarin nih. Yang kasusnya datang ya. Jadi saya dapat kasus kemarin seorang pegawai bank lah. Bank swasta besar di Jawa Barat. Ya, gitu. Secara kejujuran dia datang ke saya kenapa? Karena nggak bisa tidur. Cemas banget. Kerja udah nggak fokus dan segala macam. Oke. Setelah saya gali-gali, pertama kan obatin akibatnya lo nih, gak bisa tidur segala macam. Ternyata simpelnya apa? Ini emang orang tidak betah kerja di bank.
Terpaksa karena apa? Tadi punya tugas-tugas yaitu mendanai dan menafkahi keluarga. Gitu. Ya. Dan ketika saya gali-gali ya ternyata kalau bahasanya ini mah disuruh kerja di bank tapi sebenarnya secara badan mah badan Picasso. Jadi si orang ini tuh seniman sebenarnya. Saya gali-gali apa sih hal-hal yang membuat kamu produktif segala macam, ternyata apa? Dia tuh, wah kalau lihat orangnya mungkin nggak nyangka, orangnya rapi, klimis. Ternyata pas saya gali-gali apa? Ternyata drummer grup death metal. Oke. Passionnya itu. Oh iya. Napalm Death, Morbid Angel, ya name it lah gitu saya gitu ya. Pak Jokowi itu senang Napalm Death, setahu saya. Gitu. Jadi bekerja di bank tuh buat dia sebenarnya nggak banget. Yang gimana kan nggak jujur. Di sini dia bilang tuh dia nggak mau, tapi dia tetap ngelakuin gitu. Itu kan nggak enak. Tapi saya nggak bisa maksa juga dia untuk keluar dari bank karena juga butuh uang dan segala macam kan. Cuma poinnya sih yang saya tangkap gitu ya, ketika kita jujur secara pikiran, perkataan, perilaku, itu pasti nanti ada jalan-jalan tanda-tanda itu gitu loh. Banyak orang nggak memahami itu. Tanda-tanda itu akan keluar ketika kamu jujur aja. Itu sih keren sih. Jujur ya intinya. Jujur. Ya kayak tadi dia kayak udah ngerasa nggak cocok tapi tetap mempertahankan karena nggak jujur tadi gitu ya. Poinnya ada di situ ya. Iya, makanya jadi saya udah ngelihat tanda-tanda itu. Gue tau lu nggak happy di bank terus kenapa sih gitu? Yang suka bikin greget itu. Sayanya udah tahu dia tuh nggak betah di situ, cuma saya nggak bisa maksa. Disitulah yang disebut dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya itu pilihan ya. Pilihan, dan saya nggak bisa intervensi itu. Iya. Itu yang jadi batasan, saya jadi paham batasan saya dengan Tuhan istilahnya gitu. Jadi nggak bisa semua ternyata saya paksakan, nggak bisa semua tuh sesuai dengan standar saya. Saya tahu nih orang seniman kok, lu ngapain sih kerja di bank gitu? Tapi dia nggak bisa. Tapi buat seorang saya itu greget ngeliat gitu. Jadi kalau balik lagi ngelihat gitu ya, psikiatri sebenarnya orang yang ngurusin karma orang lain kayaknya ya. Iya, jadi penderitaan orang lain. Ya karena gini ya, yang kalau kita karma di sini artinya apa? Kalau ngelihat masalah-masalah mereka tuh berat-berat loh. Dari pola asuh segala macam ini. Jadi memang penderitaan karma penderitaan orang tuh hampir tiap hari saya liatin gitu. Nah, ini menarik ya. Judul kita adalah psikiatri karma ini. Psikiatri karma. Ya, keren nih. Ya karmanya bukan dalam arti nyalahin ya, cuma artinya gini, mereka tahu gitu. Kenapa mereka ada di sana? Itu kan hasil dari perilaku mereka yang lama. Pasti. Yes. Gitu. Walaupun misalnya, ya ini kan ibu saya yang bikin saya begini. Ya pertanyaan, dulu kan dia punya kemampuan dan punya hak untuk tidak nurut sebenarnya sama ibunya, nggak apa-apa gitu. Oh itu tuh menarik ya. Karena takut tadi. Karena takut. Iya benar. Nih saya dapat kasus kemarin. Aduh, ini banget ya. Seorang guru ya gitu. Jadi memang dia jadi guru terpaksa. Ya gitu. Cuma karena bentuk ini dengan orang tua. Jadi setiap dia mau milih sesuatu yang dia inginkan, orang tuanya nggak setuju, dia bilang, kalau kamu nggak nurut ibu, mana durhaka, mana dosa. Wah, ini common banget sih. Kamu neraka, kamu dosa, kamu durhaka. Dan itu dari dia kecil diulang-ulang sampai sekarang udah umur 40. Gimana nempelnya di situ? Walaupun dia punya waktu, punya hak untuk tidak melakukan apa yang disuruh ibunya kan. Tapi ya, saya bisa memahami, memang nggak mudah itu tuh gitu loh. Tapi poinnya ya buat teman-teman yang belum mengalami, ya berani jujur adalah salah satu bentuk kita mau bahagiakan diri gitu. Benar. Yang jadi masalah tuh banyak yang nggak jujur. Benar. Jadi selain anak durhaka, orang tua durhaka juga kayaknya ya. Kayaknya pengalaman saya sih banyakkan orang tua yang durhaka sama anaknya. Sorry. Ini, fakta ya? Fakta. Oke. Daripada anak yang durhaka sama orang tua. Oke. Kenapa? Karena ya faktanya ketika saya panggil ya, artinya ibunya juga yang akhirnya ya minta maaf lah, inilah, iya mama salah, ini, jadi gitu. Oke. Ya jadi orang tua nih luar biasa gitu. Oke. Ya jadi kemana-mana gitu. Kalau keluarga tuh, aduh masalahnya tuh buat saya. Nah itulah masalah saya kok dikasih gitu dari dulu teh. Keluarga lagi. Kayaknya emang spesialis di situ. Bapak ibu gitu. Saya juga jadi apa ya? Dan belajar nerima ujung-ujungnya bahwa
orang tua terima bahwa anaknya itu begitu dan anak terima bahwa orang tuanya begitu, itu yang jadi tantangan sebenarnya. Dan menerima tuh nggak mudah loh teman-teman. Acceptance tuh nggak mudah. Apa sih yang ngebuat menerima nggak mudah tuh apa sih? Tadi kemelekatan. Kemelekatan ya. Ya ketakutan akan ini ya. Benar. Udah tahu jadi seniman, tetap kerja di bank, kenapa? Takut nggak punya duit. Iya. Takut nggak bisa nafkahin keluarga. Iya. Walaupun saya nggak bilang harus keluar juga sih, gitu. Cuma artinya walaupun kasus-kasus yang lain ada yang memang ya kayak saya lah gitu ya. Sebenarnya saya nggak betah jadi PNS, saya keluar aja. Walaupun waktu itu sempat ada kekhawatiran juga sih. Gimana, tapi ternyata ya ada aja jalannya gitu. Ya kalau diuji dikit ya diuji memang karena ada ujian manusia mah gitu. Namanya juga hidup ya. Iya, jadi sebenarnya banyak orang ngerasa ini zona nyaman gue. Bukan, zona aman. Oh, beda ya? Beda. Zona aman, zona nyaman. Iya, banyak orang tuh kerja di zona aman. Oke. Bukan zona nyaman. Oke. Dia ngerasa nggak nyaman. Cuma aman. Nah, gitu. Keren. Iya, banyak dokter gitu juga, banyak. Zona aman ya? Aman. Padahal nggak suka-suka amat ya? Nggak suka-suka nggak nyaman ya? Cirinya gampang, marah-marah terus kalau kerja. Lihat jam. Lihat jam. Kapan beres praktek? Kapan beres? Ya, nggak salah juga sih. Nggak salah, pilihan. Tapi artinya itu kan bentuk mereka untuk sadar harus gitu dulu. Oke, dialami. Biarin aja. Jadi kadang-kadang kita ngalamin sesuatu tuh nggak perlu dijudge langsung, tapi kita paham bahwa bentuk untuk menemukan kesadaran penuh itu memang butuh perjalanan, tiap orang beda-beda untuk menemukan itu. Oke. Ya termasuk saya sebagai dokter pun sampai sekarang masih terus mencari kenapa kok saya dikasih tugas-tugas seperti ini gitu. Oke. Ya mungkin kalau orang lain yang kerja di sini ya nggak akan kuat ngeliatin penderitaan-penderitaan orang yang sangat luar biasa. Oke. Nggak enak. Saya punya teman satu cerita ya, jadi orangnya empati banget gitu ya. Cuma ternyata kalau ketemu sama pasien psikiatri gitu, overwhelmed. Jadi instead ngobrol, dipeluk sama dia gitu. Dipelukin, sabar ya nggak pas, jadi terlalu melebar. Jadi nggak semua orang yang punya empati itu jadi psikiater. Ada yang malah jadi offside. Empati berlebih juga nggak bagus ya? Nggak bagus. Iya kan? Iya. Jadi bisa berbalik gitu. Iya. Ya itu karena saya suka lepas tuh di situ. Beberapa kali, tapi ya terus latihan lah. Latihan. Jadi pokoknya kalau teman-teman merasa belum dapat kesadaran, acceptance tuh emang latihan. Jadi acceptance pun latihan. That's it. Benar. Acceptance tuh latihan. Benar. Jadi memahami dulu baru nerima. Banyak orang tuh udah paham tapi nggak nerima. Paham dia tapi nggak terima. Kemelekatan lagi. Oke. By the way, gitu. tadi tuh kan yang pertamanya biologis, terakhirnya spiritual. Apa tuh kaitannya? Ya, balik lagi gitu. Gimana nih psikiatrik dan spiritualism? Ya, balik lagi gitu. Jadi tadi kita bicara lagi ya spiritualisme ya gitu. Ya. Bukan berarti ibadah itu nggak penting gitu. Tapi ibadah dan spiritual itu sangat penting ketika waktunya tepat. Poinnya itu. Oke. Ya, jadi gini. Acceptance itu kan bentuk-bentuk penerimaan spiritual yang tinggi buat saya. Oh iya, benar. Nah, acceptance berarti apa? Gini, saya sering bilang gitu. Sekarang, lu mau nangis, lu mau marah, bipolar tetap ada nggak? Saya bilang. Ada. Jadi fakta bisa nggak? Jadi hidup itu bukan seharusnya, tapi senyatanya. Oke. Mau dia marah, sedih, bipolar tetap ada nggak? Ada. Kan fakta. Makanya hidup itu menerima fakta. Simpel kan? Jadi saya bilang bahagia itu simpel tapi hese. Jadi bahagia itu simpel tapi susah. Kenapa? Simpel karena memang kita hanya tinggal menerima realitas apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tapi untuk menerapkan itu ternyata tidak mudah. Menerima kenyataan bahwa hidup gue begini. Kurikulum gue begini. Karena segimanapun kita nolak kan tetap itu. Nah yang jadi masalah adalah kebanyakan ketika mereka acceptance, itu bukan acceptance, tapi nyerah. Putus asa maksudnya? Iya, beda kan nyerah sama berserah. Oke. Gitu. Oke. Jadi acceptance itu berserah, bukan diem. Tetap melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Tapi ya, kalau nyerah kan diem. Udah deh. Gimana Allah, gimana Tuhan aja, ya nggak gitu juga. Tetap harus ada usaha. Jadi acceptance itu sebenarnya memang berat. Kenapa? Karena realitas. Nerima realitas itu susah banget. Nah begitu nerima realitas,
udah tuh lebih enak biasanya. Ya terima udah, realitasnya. Oh, Ujungnya ke situ ya. Sulit spiritual di situ. Makanya disebutnya di akhir gitu. Oke. Biologis dulu, karena kan biologis tuh akibat. Akibatnya, nah penyebabnya ya tadi salah satunya bentuk-bentuk spiritualitas. Jadi bukan hanya gangguan-gangguan jiwa saja. Diabetes misalnya, itu masalah hawa nafsu juga. Perilaku makan yang nggak beraturan. Balik lagi, Hawa nafsu kan. Melekat teuing sama makanan. Kenyamanan dengan makanan duniawi. Kemarin saya podcast sama Pak Wayan ngomong gini. Semua penyakit 50% datang dari gangguan spiritual. Iya, itu. Betul Pak Wayan. Gue ini Pak Wayan. Jadi nyambung ya? Nyambung. Iya. Itu semua tuh masalahnya adalah perilaku kita di masa lalu. Nah, beda dengan masalah misalnya tadi ya, kalau anak kecil gimana, itu bukan di sini kali forumnya ya. Nah, kalau anak kecil yang kena tumor misalnya, itu kan kita beda ceritanya. Tapi kalau dalam hal yang umum seperti gangguan psikiatri, mostly itu karena masalah-masalah masa lalu yang perilaku dari kecil emang sebenarnya sudah bisa ditangani. Jadi gini, yang datang ke saya itu kalau saya nanya misalnya gini, dari kapan sih kamu mulai ngerasa ada masalah dengan emosi kamu? Oh ya 1 bulan. Coba kamu gali lagi ke belakang, dari kapan kamu ngerasa cemas, mulai nggak enak dari kapan? Oh dari SD. Jadi kalau orang udah pernah gangguan, itu kita bisa lihat 10 tahun ke belakang. Jadi 10 tahun lalu dia udah ada masalah nih. Cuma karena masalah kecil jadi tidak dibawa ke profesional gitu. Gitu teman-teman. Nah ini yang menarik tuh. Menarik itu luar biasa dan spiritual itu. Jadi satu ya perilaku mereka dan menerimanya itu. Kenapa? Karena orang kalau punya gangguan jiwa sering dibully, sering distigmakan bahwa mereka itu lemah. Bukan lemah ya, kurang iman. Kurang iman. Kayaknya kamu kurang sholat deh, ya, kurang ibadah deh. Kurang iman. Padahal kurang pengetahuan. Betul. Kan kalau ngomong iman tinggal ditanya, percaya sama Allah nggak? Percaya berarti beriman tuh gitu. Berarti bukan kurang iman tuh. Kurang pengetahuan gitu. Tapi Dok jadi ingat gini ya untuk penutup nih ya. Dalam tradisi Islam tuh kan ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh mau pulang lah. Ya kan? Mau pulang ceritanya. Dan kita di sini ada di tempat yang sementara. Makanya ada satu statement bahwa jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Simpelnya gitu. Nah, yang menarik adalah saya pernah dapat kasus dari dosen psikologi gitu ya, bahwa di rumah sakit jiwa, ciri-ciri orang yang mau sehat adalah pengen pulang. Bukan rumah sakit jiwa aja, orang semua di rumah sakit. Di rumah sakit, pasti pengen semua pulang. Penyakit. Semua penyakit ya. Nah, berarti sekarang kalau belum rindu pulang, ya masih sakit jiwa ya. Berarti masih melekat dengan duniawi. Jadi kalau gitu, memang bumi ini rumah sakit jiwa besar kayaknya. Rumah sakit besar lah. Jadi besar. Semua pasien kalau udah semua pengennya pulang. Ya, anggaplah kita lagi dirawat semua di sini. Lagi dirawat. Termasuk saya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gimana, sama-sama lagi dalam tanda petik perawatan. Kita lagi dalam perawatan. Kita semua dalam perawatan. Dalam pendewasaan. Dalam pendewasaan. Pematangan. Karena kan tadi ya bahwa itu realitas tuh, itu sesuatu yang saya baru sadari. Jadi gini, Bu, ini kita bicara ilmiah dikit ya, jadi ingat nih. Jadi salah satu bentuk ya kalau kita ngomong status psikiatri itu ya, di itu ada yang namanya insight of illness. Jadi tilikan diri terhadap penyakitnya. Itu yang disebut acceptance. Jadi kebanyakan tuh orang-orang yang punya insight of illness itu rata-rata nggak 100%. Paling 50%. Kadang ngerasa butuh bantuan, kadang tidak. Kadang ngerasa sakit, kadang enggak. Ciri-cirinya apa kalau yang gitu? Belang betong berobatnya. Jadi kadang berobat, kadang enggak. Udah kambuh baru lagi. Artinya apa? Dia belum bisa nerima sepenuhnya bahwa dirinya tuh punya masalah, gangguan-gangguan emosi. Gitu. Padahal sebenarnya kan common ya. It's okay. Punya itu tuh nggak masalah. Yang jadi problem aja stigma orang terhadap apa yang dia alami. Netizen sih ya. Netizen. Pakai Z ya. Bukan pakai Z ya, netizen. Netizen luar biasa. Netizen luar biasa. Gitu, teman. Jadi acceptance tuh bahasa yang kayak simple, tapi pelaksanaannya sangat butuh pendewasaan, sangat butuh sangat butuh kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Buat saya begitu. Nggak mudah. Oke Dok. Acceptance tuh nggak mudah. Dengan dia datang sebenarnya dengan acceptance 50% lah. Iya. Tapi kadang-kadang masih denial juga sih.
Jadi gue tuh sakit nggak sih? Gue bilang, kan lo datang ke sini udah berobat setahun, saya bilang. Iya. Iya tapi, aduh, kapan ya beresnya? Oh jadi selalu gitu. Iya. Berarti dari semua puncak adalah penerimaan. Semua puncak adalah masalah menerima. Karena dengan menerima, semuanya jadi lebih enak. Berobat jadi nggak merasa terpaksa. Oke. Ya, itu. Karena kalau nggak acceptance, ngerasa kayak, lo ngapain sih gitu. Gitu. Jadi acceptance itu sesuatu yang harus kita raih dan nggak harus semuanya bisa nerima sekarang ya gitu. Bisa accept podcast kita aja mungkin bisa lama gitu. Jadi orang nggak bisa nerima nih apa sih? Podcast apa sih gitu. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Juga lah ya. Ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa masalah nerima. By the way, terakhir dok. Terakhir ya. Janji ya. Terakhir ya. Janji ya. Karena ini pasti bakal episode berikutnya sih. Gitu. Jadi mudah-mudahan so far banyak yang bisa diambil sebagai pelajaran, insight dan apapun kita mengambil sebuah pembelajaran gitu ya, yang mudah-mudahan jadi satu inspirasi gitu. Oke, final statement dok, dari semua karir psikiatri apapun gitu, sampai detik ini, apa sih kesimpulan hidup? What meaning of life buat Dr. Rama? Jadi gini, sering saya bahas juga nih sama guru saya begitu ya gitu. Man arafah nafsoh, faqad robah. Jadi ketika kita kenalin diri, ya gitu, kita kenal Tuhan. Ketika kita kenal diri, kita akan melakukan kegiatan yang kita cintai dan stresnya nggak banyak. Kesimpulan saya itu sebenarnya. Jadi banyak orang tuh yang sebenarnya secara spiritual tuh terganggu kalau kita nggak ngerjain sesuatu. Gini, kebayang nggak Tuhan tuh udah nyiptain kita dengan perangkat yang sangat unik. 7 miliar orang, nggak ada yang sama 100%. Nah ini yang belum dia bicarakan tadi nih gitu. Jadi bahkan acceptance pun bisa nerima bahwa Allah tuh menciptakan kita seperti ini. Perangkatnya seperti ini. Gitu. Kalau dibalik posisinya nih, saya yang jadi mursyid gitu. yang Abu yang jadi psikiater, mungkin bisa hancur dunia. Hancur dunia. Gitu. Dan kita nggak bisa masa. Jadi poinnya apa? Tadi kesimpulan berani jujur. Gitu. Ya gitu. Dan belajar untuk terus menerima realita hidup. Dan ingat, ketika kita berserah, itu bukan nyerah gitu. Jadi gini, tadi ya, kita salah boleh. Ya ini banyak juga nih, banyak orang yang takut salah, takut gagal. Jadi pokoknya salah boleh, gagal boleh, ya. Tapi yang jangan tuh nyerah. Ya, jadi pengalaman saya gitu, ini sih saya ngomong pengalaman spiritual saya gitu ya. Ada momen-momen ketika kamu ngerasa nyerah, Allah nggak nyerah sama kamu gitu. Dikasih tiba-tiba. Jadi poinnya sih jadi kalau kalian, pokoknya kalau masih ada hari esok, masih dibangun, berarti lu masih punya tugas. Ya, terus usaha. Ya, saya punya pasien, salah satu influencer bipolar namanya Afina ya. Afina sudah sangat menerima bodinya bipolar. Jadi begitu dia nerima, namanya naik. Jadi nerima penuh. Dia udah, nggak semua orang berani, dia tuh berani bilang ya udah keluar ya bahwa menyatakan bahwa ya aku bipolar. Jadi buat dia ternyata bipolar itu penyelamat hidupnya. Karena dia bilang, kalau saya nggak punya bipolar, saya nggak punya influence besar ini. Sekarang jadi bukan aktivis ya, jadi dia tuh coba cari ya di Instagramnya Afina AF ya, dari Fanta Afina Shifa ya, itu salah satu pasien saya yang saya sangat banggakan lah tanda petik, karena kemajuannya sangat pesat. Apa cirinya? Menerima bahwa gue punya bipolar dan gue nggak boleh nyerah di sini. Jadi dia bilang bipolar itu merubah hidup dia, dalam artian ternyata dia bilang dari dulu tuh saya pengen punya pengaruh ke orang. Ternyata dikasih sama Tuhannya adalah dengan punya bipolar. Jadi maknanya itu yang buat orang tuh sulit gitu. Buat dia ketika orang, dia sempat dinyinyirin. Caper lu, ini lu. Nah, itu satu lagi. Tidak semua omongan orang itu mendefinisikan diri kalian gitu. Nggak penting. Ya, itu contoh ketika acceptance, saya lihat Afina sangat pesat kemana-mana. Jadi
udah jadi influencer, bisa jadi di endorse segala macam itu kenapa? Karena dia accept aja. Accept gitu, nggak jual kesedihan. Beda ya Beda. antara accept dan jual kesedihan. Kalau jual kesedihan tuh gini, sorry ya beda. Apa bedanya orang jual kesedihan sama accept gini? Kalau jual kesedihan pasti isinya banyak nangis, minta tolong. Aku tuh bipolar, aku tuh depresi. Ya bukan nggak salah, cuma itu nggak akan membuat kamu jadi ini gitu loh, jadi maju. Nah Afina tuh jelas. Dia ceritakan waktu dia punya bipolar gimana, apa yang dilakukan. Dia cerita bahwa memang nggak usah takut kalau lagi turunnya, walaupun dia ini tetap ada waktu-waktu turunnya juga. Jadi artinya acceptance tuh penting salah satunya untuk membuat kita jadi punya manfaat juga. Oke. Gitu buat saya sih. Oke. Gitu ya, gitu. Kenalin diri, terima. Gitu. Kalau udah kenal diri enak deh. Gimana caranya? Tunggu di podcast. Tapi jangan ragu juga kalau merasa punya gejala-gejala, segera datangi psikiatri, psikolog. Psikiatri, psikolog terserah dimanapun Anda berada. Dan itu bukan hal buruk. Oh enggak. Bukan hal memalukan, bukan nugelo tadi ya, orang gila tadi gitu ya. Jadi enggak gitu. Kalaupun istilahnya kan sekarang istilahnya udah EGJ ya gitu, udah nggak boleh ngomong gila lagi, udah nggak boleh gelo lagi. Jadi poinnya adalah berobat atau mencari pertolongan ke psikiater psikolog udah bukan sesuatu yang aib, ya gitu. Kalau pandangan orang aib ya itu mah pandangan orang. Ya. Oke. Kan kamu yang paling ngerasain, oke? Thank you, Dok. Terima kasih banyak. Terima Ini kasih. sangat berbobot, banyak insight dan saya rasa yang menyaksikan juga bisa memetik mutiara-mutiara insight gitu. Mutiara Insight. Nah, jadi program bagus ya, Mutiara Insight. Accept ya, terima. Kalau kita emang agak aneh gitu. Oke, ya udah gitu. Karena memang ini rumah sakit besar ya. Rumah sakit besar yang kita sedang dirawat semua ya. Kita semua gitu. Termasuk saya kok. Gitu. Semua begitu. Anyway, ketika kita mendengarkan kata-kata orang bahwa apa yang keluar dari siapapun itu datang dari dalamnya. Sama seperti teko, kalau isinya teh ya keluarnya pasti teh. Betul. Ketika yang keluarnya adalah sampah, keluarnya adalah kotoran, kita punya kekuatan bahwa untuk apa sampah diambil? Daripada kita mengambil sampah dan membuat kita juga jadi bau busuk, disitulah kekuatan bagaimana kita bisa memilih sesuatu. Jadi mari kita bijak dalam memilih, karena kenapa? Tidak ada faktor eksternal yang mampu merubah kita, karena kekuatan diri kita lah yang akan membuat kita tetap sehat dan bahagia. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.